Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua para pejuang sekolah kedinasan. Masih sehat, masih semangat ya kita. Hari ini saya akan membahas tentang passing grade sekolah kedinasan. Lalu berapa sih nilai minimal gitu masing-masing sekolah kedinasan yang bisa lanjut ke SKB. Ini berdasarkan nilai tahun 2021 ya teman-teman. Jadi saya akan menjelaskan mulai dari passing grade-nya, mulai dari lalu nilai masing-masing sekolah kedinasan yang sampai ke SKB itu. Ini kita akan cek satu persatu teman-teman. Nah, nih. Kita akan mulai dengan jumlah pendaftaran. Jumlah pendaftar ini update nih dari BKN. BKN akan selalu update biasanya. Berapa sih jumlah pendaftarannya, berapa sih yang submit, yang verifikasi, yang belum verifikasi, maupun yang TMS gitu. Nah, ini TMS teman-teman. Teman-teman tuh TMS ini sangat kawat nih. Kalau sudah TMS berarti sudah tidak bisa lanjut. Tapi kalau untuk beberapa waktu ke belakang sih bisa sanggah ya, ada masa sanggah. Namun kalau memang kita sudah salah gitu, lebih baik sih kita dari awal jangan sampai TMS ya. Kita harus benar-benar memastikan bahwa dokumen yang kita submit, yang kita upload itu sudah sesuai dengan syarat yang berlaku di masing-masing instansi. Nih, kita lihat ya pendaftarnya. Per masing-masing instansi, STAN memilih sekolah ini baru memilih ya, submit sudah 41, lalu verifikasi. Nah, tapi teman-teman, ini adalah belum seleksi administrasi ya, ini masih daftar. Kalau yang sudah lulus administrasi nanti akan muncul di yang ikut ujian, itu otomatis sudah lulus seleksi administrasi. Kementerian Negeri juga banyak karena mereka memang sudah ini ya, sudah regional, jadi tidak sini. Nah, lalu kita lihat teman-teman ketika mendaftar juga harus tahu berapa sih passing grade-nya gitu. Ini sangat penting, jangan sampai nggak tahu. Karena teman-teman harus tahu berapa target minimal yang harus teman-teman raih, yang harus teman-teman capai untuk bisa mengikuti SKB. Walaupun lulus passing grade, tapi kalau tidak masuk ranking formasi itu tidak lulus gitu. Nanti saya akan jelaskan satu persatu mulai dari IPDN, Poltekim, SSN, PKN STAN, STIS, STMKG. Kalau untuk STIN teman-teman mungkin saya tidak akan menjelaskan karena STIN itu berbeda ya. Nilainya ya menurut saya sama tinggi-tinggi juga, tapi kalau STIN itu langsung ketika teman-teman lulus gitu ya, regional langsung muncul di akunnya, langsung selamat Anda lulus, atau di instan ini ya webnya STIN nama-namanya juga tidak akan muncul. Saya akan buka PG-nya, berapa sih passing grade yang dibutuhkan gitu kan. Untuk tahun 2021 itu berbeda ya dengan tahun-tahun sebelumnya. Jadi ada tambahan soal nih. Ini yang pertama nih waktu itu SKJ di Stikin itu yang pertama menggunakan passing grade yang terbaru gitu. Tambahan soal karakteristik pribadi nih 10 soal. Biasanya kan 35 soal. Ini jadi 45 soal. Ini jadi TKP 156, 180 sama 65. Ini yang untuk passing grade umum. Tapi untuk intelijensi sama ini sih masih sama. Dan waktu mengerjakan soal juga berbeda ya. Biasanya kan 100 menit. 90 menit, kalau sekarang 100 menit, tambahan 10. Soalnya kan 110. Kalau yang biasanya kan 90 soalnya. Nah, untuk afirmasi itu hanya PIU dan total nilai. Namun, ada sahabat instan itu ada 279 itu lulus karena ada afirmasi lagi, nanti akan saya jelaskan untuk yang afirmasi itu. Teman-teman harus paham nih berapa targetnya. Jangan hanya ambang batas ya. Kalau hanya ambang batas sebagian besar tuh kecuali formasi, afirmasi itu mungkin bisa lulus, tapi kalau yang reguler saya rasa akan sangat berat. Kita akan cek satu persatu kalau teman-teman tidak percaya nih ya. Kita akan mulai dari mana nih? Oke, kita mulai dari STPDN. Nah, nih Aceh itu kan nih. Ini per regional mereka. 50 misalkan nih nilai SKD-nya, nilai tertingginya 478, lalu yang ke SKB itu 407. Sangat jauh kan teman-teman dari formasi tadi kan, yang passing grade-nya kan tadi kan 156 nih, formasi tadi kan 156 ditambah 65 tambah 80 kalau tidak salah. Tuh, hanya 301. Tapi ini sudah luar biasa. Sudah 100 lebih teman-teman, ini banyak sekali. Kalau kita bisa lihat sebarannya,
Kalau yang di sini yang nilai tertinggi itu ini ya, Rio kayaknya. Oh, bukan, Jawa Barat. Coba kita lihat Jawa Barat ya, kita cek Jawa Barat. Berapa sih? Jawa Barat 495, Muhammad Bagas Arya Putra Subiantara. Lalu terenjahnya itu 429, teman-teman. Luar biasa. Kalau untuk di IPJN, STPJN itu nilai terendah untuk nilai tertinggi tapi terendah ya. Yang nilai tertinggi regional tapi terendah juga. Ini Maluku ya, kalau Papua Barat kan ini kan afirmasi gitu. Ini Maluku 443. Lalu untuk yang bisa lanjut nilai terendah untuk ikut SKP itu Maluku Utara. Kita lihat teman-teman. 473, lalu ini 377 ya. 377. Lalu untuk Papua itu beda teman-teman nilainya. Jadi nih saya akan tunjukkan seperti apa sih soal afirmasi. Akan ada keterangan afirmasi ini ya, 295 lulus ikut. Ini keterangannya PA Putra Asli Papua afirmasi. Itu untuk yang afirmasi. IPDN per regional, jadi teman-teman harus bersaing dengan regionalnya. Ini tidak seperti yang lain bersaing secara nasional, lebih secara regional. Ini berlanjut ke Poltekip, kita tandai bahwa ini sudah kita review ya. Poltekip ini beda ya, Taruna Taruni. Poltekip dan Poltekip itu satu saudara. Pengumumannya juga sama, Catar Kemenkumham itu. Websitenya juga sama, linknya juga sama, nanti pengumumannya juga sama. Nah ini informasinya nih. Ini kalau yang Taruni pendaftarnya luar biasa banyak. Nih 325 ini. Kalau Taruna ini 411, Taruni 425. Kalau untuk Papua Barat nggak saya bahas ya, karena memang itu beda afirmasi, ini 1, ini 4, ini hampir lulus. Sebarannya seperti apa sih untuk Poltekip? Poltekip ini sama ya. Ini nanti saya akan buka ini lagi. Poltekip juga sama ini. Ini 262, ini yang 3 ikut itu 27. Ini tertingginya 482. Ini tertingginya 482. Nih, tertinggi 482. Lalu yang ikut 30 formasi berarti 786. Dan teman-teman juga harus tahu nih bahwa nilai sama belum tentu lulus. Nih, ini sama-sama kan, ini nilai 411 kan sama kan, tapi nggak lulus nih yang bawahnya karena nilai TIU-nya kalah. Jadi kalau ada yang TIU-nya kalah atau TKP-nya kalah, pertama TKP ya, kalau TKP-nya lebih, ini enggak, ini sama persis nih, sama tapi 411 sama itu tidak lulus karena rankingan itu berdasarkan kalau memang nilai sama itu TIU, TKP lalu TIU gitu. Ini paket TIU ya, jadi nilainya sangat ketat. Jadi teman-teman harus benar-benar berusaha untuk dapat nilai setinggi mungkin. Nah, Poltekip ini. Lalu kita ke Poltekim juga sama. Taruni juga luar biasa teman-teman. 6040 sangat banyak ya, hampir 100 gitu. Taruna ya ini 491 untuk nilai tertingginya 421, lebih tinggi ya. Tadi kan Poltekip kan 411, untuk Taruna ini 421. Ini juga lebih tinggi. Kita lihat ya sebarannya. Nah nih, ini masih sama ya, ini masih sama, masih file yang tadi, jadi kita harus cek file yang lain, file lainnya. Filenya itu mana? Nah ini kita lihat sini, kayaknya di sini nih. Nih, ini taruhlah ya, Poltekim, teknis keimigrasian itu. Kita lihat di sini. 219 formasinya nih, yang mengikuti seleksi itu nih, lulus PG-nya itu luar biasa ya, 71%. Memang sekarang itu semua section itu lulus PG-nya itu memang banyak tinggi teman-teman. Jadi teman-teman juga harus bener-bener ya. Nah nih 491 siapa, kita lihat. Nah nih Rian Agung Jarmawan. Lalu kita lihat yang ikut PG terendah 600 lagi, 600. Nah nih teman-teman, ini
kasus yang berbeda. Oh ini sama kasusnya nih, TIU-nya sama nih. Ini 421 banyak sekali nih. Tapi kalah di TIU. Nih. Sama persis ya teman-teman. Ini sama persis nih. Ini untuk Poltek Tim luar biasa memang. Taruna-taruni. Kita lanjut ke Poltek SSN. Kalau SSN itu berbeda ya. Kalau yang lain kan 3 kali formasi. Kalau ini 8 kali formasi yang lulus ke tahap selanjutnya. Dan mereka itu tidak ada taruna-taruni ya. Sama. Ini bisa ujiannya 4637. Ini 422 terendah, ini 498. Kita bisa lihat rinciannya. Ini 800 nih teman-teman. Yang lulus PG luar biasa. 84% lulus passing grade. Berarti nilainya di atas 301 ya, atau sama. Ini 498 yang tertinggi. Coba kita lihat ya. Yang lulus PG murni 3500 loh. Luar biasa sekali. Kita lihat peringkat satunya siapa? Haura, cewek, Firlianti Putri. Kita lihat yang peringkat 800. Peringkat 800. Nah nih 422. Nah ini teman-teman, ini beda kasus. Kalau yang tadi kan TIU-nya sama nih. Kalau sekarang TKP-nya yang berbeda. Kalau tadi kan TIU-nya ya, TKP-nya sama gitu, TIU-nya berbeda. Kalau sekarang TKP-nya sama. Kalau sekarang TKP-nya berbeda, sorry. TKP-nya ini sama, nilai sama, tapi TKP-nya beda nih. Nggak lulus, jadi TKP dulu baru TIU. Tadi kan TIU kan kalau Poltek dan STIS itu kan. Dan ya, tadi yang sebelumnya itu jadi ini nih. Nih, beda di TKP. Ini ya teman-teman, memang benar-benar kita harus berusaha gitu, berusaha semampu kita. Nah ini STAN, seperti yang sebutkan tadi awal, STAN itu kan yang daftar 44.000 ya, tapi yang sampai ujian itu 824. Ini berarti lulus administrasi dan lulus semuanya gitu, bisa masuk, nilainya juga memenuhi gitu kan. Nilainya kan STAN kan 600 gitu kan UTBK. Nah ini afirmasi Papua ini hampir pasti lulus nih. STAN itu luar biasa teman-teman. Tertingginya ini rekor nih 501. Dan terendahnya itu untuk yang formasi reguler 451. Kita bisa lihat seperti apa sih STAN itu. Nih, lulus PG murni teman-teman, STAN 98,23% teman-teman. Paling tinggi nasional. Hampir semua yang ikut seleksi STAN itu lulus PG teman-teman. Nih, nilai tertinggi 501. Lalu nih yang ikut ujian ya, yang peserta ikut ujian berarti lulus administrasi dan lulus semuanya, lulus tes seleksi awal. Kita coba lihat siapa yang tertinggi. Zahra Rudia dan Fauzan, ini laki-laki dan perempuan, ini memang generasi super. Lalu kita lihat yang nilai terendahnya 786 ya. Ini 1 sampai 786 nilainya sangat ketat, jadi teman-teman harus berjuang. Sekarang semua punya kesempatan untuk lulus. 786. Ini apa ini akan terjadi? Nih, nilainya sama nih ya. 451 sama semua. Ternyata TIU-nya lebih rendah. Beda 1 poin, 1 soal. Nggak lulus teman-teman. Sakit sekali ini. Tapi nggak apa-apa, belum lulus sekarang, coba lagi tahun depan. Kalau tahun depan bisa, coba lagi yang lain. Masih banyak kok kesempatan, selama masih muda masih banyak kesempatan teman-teman. Jadi STAN ini memang kementerian, namanya juga Kementerian Sultan ya, Kemenkeu. Walaupun lulusan STAN itu tidak semuanya di STAN sih, tidak semuanya di Kemenkeu. Ada di instansi juga kemarin terima 55 orang di tahun sebelumnya itu banyak juga, jadi disebar. Untuk STAN memang paling tinggi ya teman-teman, paling banyak lah. Lalu STIS, kalau STIS itu sama seperti STSN, mereka tidak ada taruna-taruni. Pendaftarnya itu statistika luar biasa. 250, ini 14.000 teman-teman. Berapa kita akan cek persaingannya ya. Plus ini berapa persen gitu kan, dibagi ini kali 100%. Kita persentasekan. Persentasenya
aduh sorry, bagi 100 nih. Berapa persen sih? Coba ini bagi ini coba. Terus ini bagi ini bagi ini normal 1:58 teman-teman. 1:58 coba 58 kali. Ya 1:58 teman-teman. Berarti 2% ya. 1,1 persen. Nah tapi untuk si statistika itu lebih ini komputasi ini agak sedikit lebih ini ya. Ini J3 seperti saya jelaskan di video sebelumnya, itu memang untuk J3 lebih rendah ya PG-nya ini sebarannya. Lalu kita untuk yang tertinggi itu komputasi 98, ini sama. Kita lihat sebarannya ya teman-teman, mari kita lihat sebarannya. Nah nih Poltek statistik nih 88 ya, 78% untuk passing grade, berarti STAN masih tertinggi 98%. Ini 488 cowok cewek. Ini yang lulus nih. Apa yang di sini yang terjadi? Nih 397 ini. Ini sama persis. Oh ini sama persis teman-teman. Ini aja kasus lain ya. Ini sama persis nilainya nih dua ini. Kalau nilainya sama, semua sama, mereka semua ikut ke SKB nih. Sama persis nilainya. TWK, TIO maupun TKP sama persis. Nilai totalnya sama persis, mereka berdua ikut ke SKB. Jadi 701. Mereka berdua ikut ke SKB teman-teman. Tapi kalau ini nilainya berbeda jadi nggak ikut ke SKB. Harusnya berapa sih? Harusnya kan 140 kali 3 701. Ini banyak nilai yang sama sih ya. Jadi memang ini beda nih. Yang ikut itu ini juga kayaknya juga berbeda nih. Ini coba kita bagi ya. 700. Oh 5 kalinya teman-teman. Kalau stis 5 kali ya teman-teman. Stis itu 5 kalinya. 5 kali formasi untuk stis. 5 kali formasi untuk stis. Jadi berarti ada 2 yang beda ya. Stis 5 kali formasi. Mungkin teman-teman penasaran STAN yang tadi, yang ini 279. Baik, saya akan buka lagi STAN yang 279. Dimana sebenarnya ini sini teman-teman, yaitu Papua. Ini teman-teman, ini Papua nih. Yang 279 itu ini nih. Tadi saya lupa menjelaskan ini nih. Ada keterangan RPL nih. Harus kan 281 ya, tapi ini mereka ada afirmasi lagi nih. 279 untuk STAN ya. Yang afirmasi Papua itu STAN. Tambahan saja teman-teman. STIS sudah, lalu kita ke STMKG itu pendaftar paling banyak itu ada di ini meteorologi nilainya juga paling tinggi ya. Untuk paling agak lumayan sedikit itu di ini, di instrumentasi nilainya juga paling rendah nih. Kita untuk untuk STMKG itu ada taruni seperti Poltekim, tapi sisi bagi mereka. Jadi kita akan lihat ya sebarannya seperti apa. Nah sebarannya kita lihat nih. Untuk yang taruna meteorologi 76% yang lulus. Informasi 64, 192, 209 ininya ini 186. Saya tidak akan bahas semua ya teman-teman. Jadi memang hanya beberapa saja yang
teman-teman bisa tahu nilainya berapa gitu. Itu saya sudah ada di depan. Teman-teman harus meraih 262 ya kalau nggak salah itu. 262 nih teman-teman yang lulus itu nih. 192, sorry. Nah ini juga kejadian lagi, sama persis nilainya. Nih sama persis lagi, sama persis nih nilainya nih. Lulus dua-duanya. Ini berapa kali formasi nih, sama persis nilainya kan. 64 kali 3 pas 192, tapi untungnya pas ya, enggak. Nah teman-teman mungkin sekian ya penjelasan sharing dari saya untuk berapa sih passing grade, berapa sih nilai minimal yang harus teman-teman raih. Saya berharap teman-teman tetap semangat, jangan menyerah gitu. Seberapapun peluangnya teman-teman pasti bisa. Kalau memang sudah takdir, sudah rezeki teman-teman akan dimudahkan. Tetap belajar ya. Kalau tidak lulus sekarang, coba lagi tahun depan kalau sampai sudah tidak bisa, masih banyak kok kesempatan untuk bisa terus meraih cita-cita terbaik ya, bukan hanya skim gitu. Lalu saran saya adalah teman-teman jaga kesehatan, karena setelah SKJ juga akan tes fisik seperti yang video sebelumnya gitu kan. Nah, saya berharap teman-teman yang menonton video saya bisa lulus semua sampai menjadi seorang taruna atau mahasiswa kedinasan dan nantinya akan lulus menjadi abdi negara atau PNS. Mungkin bagi teman-teman yang ingin bertanya lebih lanjut atau ingin diskusi atau ada koreksi gitu, bisa ditulis di kolom komentar, nanti akan saya jawab gitu, akan saya perbaiki, karena saya juga sudah lama ya, saya sudah lama gitu menjadi PNS gitu. Jadi saya hanya update saja sih, tapi kalau adik saya kan baru lulus kemarin, jadi masih agak tahu lah teman-teman. Mungkin sekian video dari saya teman-teman, semoga bermanfaat. Mohon maaf sudah mengganggu waktu teman-teman untuk nonton video. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.